Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana ini semua kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Nah, kita ketemu lagi di Bina Iman hari ini ya. Minggu lalu ada yang ikut Bina Iman juga dari rumah online? Ada? Boleh angkat tangannya? Wah, banyak sekali ya. Nah, kalau minggu lalu firmannya tentang apa? Masih ada yang ingat? Betul, jadi firmannya itu tentang Yesus menampakkan diri di perjalanan menuju Emmaus yang bercerita kalau Tuhan itu selalu beserta kita, kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Kalau minggu ini firmannya tentang apa ya? Ada yang tahu? Ada yang bisa tebak? Nanti kita cari tahu ya. Tapi yang pasti minggu ini adik-adik harus ajak papa, mama, kakak, adik, eyang, kakek, nenek, siapapun yang ada di rumah untuk ikut Bina Iman hari ini. Karena nanti akan ada hubungannya. Oke? Nah, adik-adik juga bisa minta bantuan nih sama papa, mama, ataupun orang yang lebih dewasa untuk memfoto atau merekam kegiatan adik-adik ketika sedang Bina Iman hari ini. Lalu hasil foto dan rekamannya bisa di-upload di Instagram, lalu di-tag ke Instagramnya Bia Sanberna. Untuk apa sih? Biar Kak Desmond dan juga kakak-kakak yang lain tahu nih siapa aja sih adik-adik yang rajin ikut Bina Iman. Kayak gini nih. Nah, jangan lupa juga untuk follow Instagram Bia Sanberna dan juga subscribe ke YouTube channelnya Komsos Santa Bernadette biar nggak ketinggalan Bina Iman online setiap minggunya. Jangan lupa juga di like videonya dan juga komen di bawah tentang firman hari ini ya. Oke, nah kita mulai aja yuk Bina Iman hari ini. Sudah siap semua? Sudah siap? 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 Oke, kalau sudah siap, adik-adik silahkan bangkit berdiri. Kita nyanyi bareng dulu yuk. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giralah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giralah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Wah, semangat sekali adik-adik dan seluruh anggota keluarga hari ini. Hebat! Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Jadi adik-adik silahkan duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersiap-siap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu sampai dengan hari ini. Terima kasih juga untuk segala hal baik yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, sekarang kami ingin memulai bina iman hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan, semoga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu hari ini. Berkati kami juga supaya kami dapat melaksanakannya di kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang kita dengarkan firman Tuhan dulu yuk. Adik-adik silahkan duduk yang manis. Nanti ada Kak Cio dan Kak Putra yang membawakan firman-Nya ya. Hai adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Disiapkan hatinya ya. Kira-kira apa ya yang mau dibacakan? Nah, bacaannya nanti akan ditampilkan di layar. Untuk adik-adik yang bisa baca, yuk kita baca bersama-sama. Bacaan diambil dari Amsal 6 ayat 20 sampai 23. Kita baca bersama-sama ya. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan, tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu. Kalungkanlah pada lehermu, jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Wah, kira-kira bacaan tadi berbicara mengenai apa ya? Nanti kita dengerin cerita dari Kak Cio dulu ya, biar adik-adik lebih paham maksudnya. Oke? Kak Cio. Selamat pagi adik-adik. Wah, kurang semangat nih, kok lemes banget. Sekali lagi ya, jawab kakak dengan semangat dan ceria. Oke? Selamat pagi adik-adik. Nah, gini dong. Kalau kayak begini kan, kakak jadi ikut semangat. Oh ya adik-adik, kakak mau bertanya. Ngomong-ngomong, adik-adik
pernah berbohong gak sih? Pernah. Jangan khawatir, karena kakak juga pernah loh berbohong. Oh iya, kakak punya cerita tentang anak yang berbohong. Mau dengar ceritanya? Bener mau? Mau beneran? Tapi ada syaratnya. Adik-adik harus duduk manis dan mendengarkan cerita dari awal sampai selesai. Gimana? Setuju nggak? Setuju? Kalau setuju, masih inget nggak adik-adik sama tepuk diam? Kita lakukan bersama yuk. Tepuk diam. Bila aku sudah tepuk, maka aku harus diam. 1, 2, 3, 4. Nah, ceritanya begini. Pada suatu hari, ada sebuah keluarga. Hai, namaku Pak Toto. Hai, namaku Butina. Hai, namaku Dina. Hai, namaku Dodo. Setiap pagi, keluarga mereka selalu mengawali aktivitas dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah selesai sarapan bersama, Pak Toto segera berangkat bekerja untuk mencari uang agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membiayai sekolah anak-anaknya. Dina, Dodo, ayo kita segera masuk ke mobil. Ayah antar kalian ke sekolah. Baik, Ayah. Baik, Ayah. Tidak lupa, Dina dan Dodo berpamitan kepada ibunya yang di rumah. Ibu, Dina berangkat sekolah ya. Dodo juga ya, Bu? Iya, Nak. Kalian belajar yang baik ya. Iya, Bu. Sementara itu, Butina bertugas untuk membersihkan rumah dan membuat makanan untuk disantap saat siang dan malam nanti. Beberapa jam kemudian, anak-anaknya pun kembali dari sekolah. Ibu, kami pulang. Wah, anak ibu sudah pulang. Ayo, segera ganti pakaian kalian, lalu kita makan bersama. Baik, Ibu. Ketika Butina, Dina, dan Dodo sedang makan siang bersama, Dodo berkata, Bu, aku ingin sekali menjadi juara kelas. Jawab Butina. Wah, bagus, Nak. Kalau begitu, Dodo harus rajin belajar. Lalu, semangat sekolahnya. Jawab Dodo. Baik, Bu. Lalu Dodo berkata kepada kakaknya, Kak Dina, tolong bantu Dodo belajar ya. Kata Dina, iya adik, kakak akan membantu Dodo belajar, tapi harus tepat waktu ya. Siap, Kak. Saat sedang memulai belajar, Dodo merasa sangat bosan. Akhirnya, diam-diam, Dodo bermain keluar bersama teman-temannya. Setelah selesai bermain, Dodo langsung masuk ke kamarnya dan tertidur. Kakak Dodo yang bernama Dina segera membangunkan Dodo. Dodo, bangun Dodo, ayo belajar. Memangnya kamu tidak mengerjakan tugas untuk besok? Ibunya pun masuk untuk membangunkan Dodo. Dodo, ayo nak, bangun. Kerjakan tugasmu untuk besok. Jawab Dodo. Ah, tunggu
Tunggu sebentar, Bu. Kak, Dodo sedang ingin istirahat sebentar. Nanti Dodo kerjakan tugasnya. Lagian mudah kok, tenang saja. Ternyata Dodo tertidur pulas sampai keesokan harinya. Saat sedang sarapan bersama, ibu bertanya kepada Dodo, "Do, bagaimana tugasmu semalam? Sudah selesai kamu kerjakan, kan?" Jawab Dodo, sudah kok, Bu. Tenang saja. Beres semuanya." Padahal di dalam hati Dodo, dia merasa cemas dan ketakutan. Bagaimana ya ini? Aku belum mengerjakan tugas. Kemudian, ayah, ibu, Dina, dan Dodo kembali beraktivitas seperti biasanya. Beberapa hari kemudian, sepulang sekolah, Dodo langsung pergi bermain tanpa memberitahu ibunya yang sedang berada di rumah. Wah, seru sekali. Aku ingin memasukkan bola ke dalam gawang. Semangat. Ibu Dodo yang berada di rumah merasa cemas dan khawatir. Di mana anakku ini? Kenapa belum pulang? Ibunya pun segera pergi keluar untuk mencari Dodo. Sementara Kak Dina di rumah untuk menunggu kepulangan Dodo. Di mana anakku Dodo ya? Loh, bukankah itu Dodo? Dodo? Hah, Ibu? Iya, Ibu. Dodo, kenapa kamu tidak pulang ke rumah? Maafkan aku, Ibu. Ayo kita pulang. Tapi Ibu, aku masih ingin bermain. Berikan aku sedikit waktu. Tidak, Dodo. Sekarang waktunya kamu istirahat. Ayo kita pulang bersama. Baik, Ibu. Saat keluarga Pak Toto sedang makan bersama, Pak Toto bertanya kepada anak-anaknya, "Dina, Dodo, bagaimana kalian di sekolah? Lalu, bagaimana dengan nilai kalian?" Jawab Dina, "Iya ayah, aku baik-baik saja di sekolah. Aku juga selalu mengerjakan tugas. Nilaiku bagus-bagus kok ya." "Bagaimana denganmu, Dodo?" Jawab Dodo, "Baik ya, nilaiku juga bagus," kata Pak Toto. "Baik kalau begitu, ayah senang sekali." Lalu, ibu berkata, "Dodo, Dina, jangan lupa ya, minta pertolongan dengan Tuhan. Selalu rajin berdoa, juga jangan patah semangat, dan selalu berusaha." Keesokan harinya, sepulang sekolah, "Ibu, ini ada surat untuk Ibu." "Terima kasih, Nak. Terima kasih kembali, Ibu." Ternyata, setelah ibu membuka surat tersebut, ayah dan ibu Dodo dipanggil untuk ke sekolah. Sepulang dari sekolah Dodo, ayah segera memanggil Dodo untuk berkumpul di ruang keluarga. "Dodo, ayah ingin bertanya, bagaimana nilaimu di sekolah?" Jawab Dodo, "Bagus ayah, ayah tidak usah khawatir." Lalu Dodo melihat ibunya. "Ibu, kenapa ibu sedih? Kenapa kamu berbohong, Nak?" "Maafkan Dodo, Ibu." "Baiklah, sekarang kembalilah ke kamarmu dan belajar. Jangan lupa minta maaf pada Tuhan karena kamu telah berbohong. Juga
minta pertolongannya supaya kamu dapat belajar dengan baik. Baik, Bu. Mulai dari situ, Dodo tidak pernah lupa untuk mengerjakan PR. Dia juga selalu belajar tanpa disuruh. Dodo juga selalu bercerita kepada orang tuanya atau kakaknya saat dia tidak bisa mengerjakan PR atau mendapat nilai yang jelek. Usahanya pun tidak terbuang sia-sia karena akhirnya Dodo menjadi juara kelas. Orang tua Dodo sangat bangga pada Dodo. Begitupun kakaknya yang bangga kepada adiknya yang tidak pernah putus asa. Nah, adik-adik, gimana tadi ceritanya? Tadi, siapa ya yang berbohong? Lalu, kenapa dia bisa mendapatkan nilai jelek? Yuk, tulis jawaban kalian di kolom komentar. Cerita tadi mengajarkan kepada kita untuk berani bercerita tentang apa yang kita alami kepada keluarga dan berani untuk mengakui kesalahan. Sekarang, kakak mau bertanya, tadi itu bacaannya diambil dari mana ya? Iya, dari kitab Amsal bab 6 ayat 20 sampai 23. Bacaan itu mengajarkan kita untuk mendengarkan nasihat orang tua, karena nasihat orang tua itu pasti bermanfaat dan baik untuk kita. Nah, adik-adik, papa, mama, kakak, dan adik itu punya perannya masing-masing loh di dalam keluarga. Apa saja sih perannya? Yang pertama, papa. Papa akan bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya agar bisa membeli pakaian, alat tulis, membiayai sekolah anak-anaknya, dan yang lain-lain. Papa juga berperan untuk menjaga keluarganya loh, agar tetap aman. Juga membimbing anak-anaknya supaya anak-anaknya bertumbuh dengan baik. Yang kedua, mama. Mama berperan untuk membersihkan rumah dan memasak makanan agar bisa disantap bersama dengan keluarganya. Ada juga loh mama yang bekerja sama seperti papa. Coba, siapa yang mamanya bekerja seperti papa? Angkat tangannya. Mana? Wah, ternyata banyak juga ya yang mamanya bekerja sama seperti papa. Selain itu, mama juga bertugas untuk merawat keluarga dan mendidik anak-anaknya agar tumbuh menjadi anak yang hebat. Orang tua juga berperan dalam pertumbuhan iman adik-adik loh, sama seperti di cerita tadi. Orang tuanya selalu mengajarkan anak-anaknya untuk berdoa kepada Tuhan sebelum memulai aktivitas, dan selalu meminta pertolongan Tuhan jika mengalami kesulitan. Yang ketiga, kakak. Kakak berperan untuk membantu dan menghibur adik jika adik mengalami kesulitan. Kakak juga berperan untuk memberikan contoh baik agar bisa ditiru oleh adiknya. Seperti pada cerita tadi, kakak memberi contoh untuk belajar tepat waktu. Yang keempat, adik. Adik berperan untuk membantu dan menghibur kakak juga loh kalau kakaknya lagi sedih. Nah adik-adik, sebagai anak, kita berperan untuk menaati dan mendengarkan nasihat orang tua kita. Contohnya, kalau orang tua kita bilang, "Nak, istirahat dulu ya, bermainnya nanti." Sebaiknya, sebagai anak, kita mendengarkan dan melaksanakan apa yang orang tua kita ucapkan. Oh iya, di dalam keluarga harus saling menghargai. Contohnya, ketika papa membelikan kita pakaian baru, kita harus berterima kasih dan bersyukur. Kalau ibu membuatkan makanan, harus segera dihabiskan supaya ibu senang. Kalau kakak dan adik, gimana ya saling menghargainya? Kakak dan adik bisa saling menghargai dengan bermain bersama tanpa rebutan. Nah adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita hari ini. Sekarang kita kembali ke Kak Desmond. Wah, firman Tuhan hari ini bagus banget ya tentang keluarga. Ada papa, mama, dan juga adik-adik semua sebagai anak-anak. Nah, sekarang kita mau mulai aktivitas hari ini. Aktivitasnya bisa dilakukan oleh semua anggota keluarga.
Jadi kita lakukan bersama-sama ya. Ayo adik-adik ajak papa, mama, dan semuanya untuk aktivitas bareng-bareng. Oke? Nah, yuk kita mulai aktivitasnya. Halo adik-adik. Hari ini Kak Angel yang akan bawain aktivitas untuk adik-adik di rumah. Aktivitasnya adalah permainan mencari kata. Sebelumnya, adik-adik bisa minta tolong papa atau mamahnya atau kakaknya juga boleh untuk downloadin gambar yang ada di link di description box di bawah. Nah, ini dia adik-adik, permainan mencari kata. Coba adik-adik lihat, di situ sudah ada 10 kata. Coba kita baca bareng-bareng. Ada Amsal, keluarga, kasih, saudara, orang tua, anak, papa, mama, kakak, dan adik. Nah, adik-adik, kata-kata tadi adalah kata-kata yang akan adik-adik cari. Kita bisa lihat ada kotak-kotak yang di dalamnya ada huruf-huruf. Kata-kata yang akan adik-adik cari ada di dalam kotak-kotak tersebut. Kata-katanya tersusun secara mendatar dan menurun. Coba kita langsung aja cari yuk. Kita coba lihat di 3 baris pertama, 3 baris dari atas. Kita perhatikan dulu yang baris pertama. Kira-kira ada kata-kata apa ya? Iya benar, ada kata saudara. Adik-adik yang sudah menemukan, boleh lingkarin kata saudara. Udah 1 kata kita temukan. Coba kita lanjut. Kita lihat di baris kedua. Di situ ada kata-kata apa ya? Kak Angel, di baris kedua nggak ada kata-kata yang kita cari. Benar, di baris kedua ternyata nggak ada. Kalau gitu, kita lanjut ke baris ketiga. Coba adik-adik perhatikan. Di situ kira-kira ada kata-kata apa ya? Wih, hebat. Benar, ada kata kakak. Adik-adik bisa lingkarin. Oke, 3 baris pertama sudah kita temukan. Ada 2 kata. Coba kita lihat di 3 kolom sebelah kanan. Coba kita lihat secara menurun. Kita lihat dulu di kolom pertama. Kira-kira ada kata-kata apa ya? Iya adik-adik, ada kata keluarga. Wih, hebat-hebat nih adik-adik. Boleh langsung dilingkarin aja kata keluarganya. Di 3 kolom tersebut ternyata ada 2 kata. Yang satu keluarga dan satu lagi apa kira-kira? Coba adik-adik cari. Ada di baris kedua atau di baris ketiga? Iya benar. Ada kata papa di baris ketiga. Coba adik-adik lingkarin. Nah, tadi kita sudah berhasil mencari 4 kata. Berarti masih ada 6 kata lagi yang belum ditemukan. Kalau tadi Kak Angel bantuin adik-adik, sekarang Kak Angel mau adik-adik mencari 6 kata lainnya. Karena Kak Angel mau tahu siapa aja yang berhasil mencari 6 kata lainnya, adik-adik minta tolong sama papa dan mamahnya untuk fotoin hasilnya, lalu di-post ke Instagram dan mention @diasanberna. Karena Kak Angel akan ngecek nih, siapa aja sih yang berhasil menemukan 6 kata lainnya. Kak Angel yakin pasti adik-adik semua bisa menemukan 6 kata lainnya karena adik-adik semua hebat. Oke? Kak Angel tunggu ya. Adik-adik, selain permainan mencari kata, Kak Angel juga punya satu aktivitas lagi,
yang bisa adik-adik kerjakan di rumah. Aktivitasnya adalah mewarnai gambar. Gambarnya bisa adik-adik download di link yang ada di description box di bawah ya. Nanti hasilnya boleh di-upload ke Instagram dan mention @biasanberna. Kak Angel mau ngasih tahu satu permainan seru yang bisa mama, papa, dan adik-adik lakuin bareng-bareng di rumah selama masa di rumah aja ini. Nama permainannya adalah domba yang mendengarkan suara gembala. Nanti adik-adik akan berperan sebagai domba dan mama, papa akan berperan sebagai gembalanya. Kak Angel akan langsung kasih tahu aja ya gimana cara mainnya. Nanti adik-adik akan berpasangan. Adik-adik boleh berpasangan sama mama atau sama papa. Nanti adik-adik sebagai domba matanya akan ditutup. Lalu adik-adik akan berdiri di tengah ruangan. Mama papa sebagai gembala akan berdiri di tepi-tepi ruangan. Tugas adik-adik sebagai domba adalah berjalan menuju ke gembala. Adik-adik harus bisa menuju ke tempat di mana mama dan papa berdiri. Nanti tugas mama papa adalah memanggil nama adik-adik supaya adik-adik bisa dengar nih, mama sama papa di mana ya. Jadi adik-adik tahu harus berjalan ke arah mana dan adik-adik bisa sampai di mana mama dan papa adik-adik berdiri. Nah, permainan ini sama saja seperti domba yang mendengarkan suara gembalanya. Adik-adik juga harus seperti itu. Adik-adik harus mendengarkan nasihat dari mama sama papa. Karena mama dan papa adik-adik akan selalu mendampingi adik-adik supaya adik-adik berjalan di arah yang lebih baik. Supaya adik-adik bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Jangan lupa dicoba ya di rumah. Ya, adik-adik, Bina Iman kita hari ini sudah selesai. Gimana tadi? Seru kan? Nah, sekarang kita berdoa dulu ya untuk menutup Bina Iman kita hari ini. Sebelumnya kita nyanyi dalam nama Bapa dulu ya. Sambil dilipat tangannya. Dan Putra dan Roh Kudus, itulah tanda iman kita. Sebelum berdoa dan sesudah berdoa, ku buat tanda salib selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh sesudah berdoa, ku buat tanda salib selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang Bina Iman hari ini. Ya Bapa, berkatilah kami supaya kami dapat selalu sehat dan berbahagia di dalam keluarga kami. Berkati pula kami sebagai anak-anak, semoga dapat selalu menghormati orang tua dan juga selalu sayang kepada seluruh anggota keluarga kami. Ya Bapa, sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami. Berkatilah kami supaya kami dapat menjalankan segala aktivitas kami dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Berkatilah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, Bina Imannya sudah selesai hari ini. Jangan lupa ya untuk upload segala bentuk aktivitas atau kegiatan yang adik-adik lakukan hari ini. Aktivitas hari ini ataupun aktivitas minggu lalu boleh juga loh diupload dan di-tag ke Instagramnya Biasan Berna. Jangan lupa ya, walaupun kita nggak bisa ketemu, yuk Bia dari rumah. Sampai ketemu minggu depan.